Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kisha Lahea. Saya dari kelas 4 BKBG dan saat ini saya akan membawakan materi entrepreneurship tentang mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Dosen pengajar, Insinyur Chris Hombokau, MT IPM. Jadi akan ada 6 pembahasan dalam materi kali ini. Dan kita mulai dari latar belakang atau pendahuluan. Riset pasar adalah proses menentukan kelayakan produk baru melalui survei atau pendekatan atau interaksi langsung dengan pelanggan potensial. Riset pasar dilakukan untuk mengetahui target pasar, pendapat, umpan balik dari konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis. Tujuan dilakukan riset pasar sebelum membangun suatu usaha adalah untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial atau dari kondisi pasar pada umumnya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Identifikasi peluang usaha adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnismu diterima oleh target pasar. Langkah ini berguna supaya kamu bisa memetakan proyeksi keberhasilan bisnismu pada masa depan. Jadi ada 7 cara menilai peluang bisnis. Yang pertama, kenali masalah di sekitarmu. Yang kedua, cari tahu bidang keahlian atau minatmu. Yang ketiga, buat analisis SWOT. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kelima, lakukan inovasi. Yang keenam, hitung anggaran bisnis. Yang ketujuh, minta kritik dan saran konsumen sebagai evaluasi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, penelitian lapangan, analisis SWOT atau SWOT yang telah saya sebutkan tadi. Apa sih itu SWOT? SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi ini merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menyusun pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini adalah artinya kekuatan atau strength, yaitu kekuatan atau keunggulan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga pada akhirnya usaha dapat bertahan dan berkembang. Berikutnya kelemahan atau weakness, kelemahan yang dimiliki diharapkan dapat diminimalkan dengan nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, peluang atau opportunities yang ada sehingga dapat mengambil kesempatan yang terdapat di pasar serta dapat mengatasi kelemahan yang ada. Ancaman atau threat yaitu kecenderungan yang tidak menguntungkan dan mengancam kedudukan perusahaan dalam persaingan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar atau masyarakat. Jika Anda ingin memulai bisnis namun masih bingung harus memulai usaha apa, berikut ini ide bisnis yang mungkin bisa membantu. Kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan dijadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan besar atau permintaan pasar. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ini sangat menguntungkan sekali dalam menjalankan bisnis yang hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya. Dengan kata lain, saingannya sedikit sekali. Demikian juga dengan bisnis yang didasarkan pada keterampilan. Pembahasan yang keempat, mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, wawasan atau pengetahuan. Seseorang pengusaha atau wirausahawan membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, pengalaman di dunia bisnis.
Seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya di dalam dunia bisnis tentu akan lebih terampil dalam mengelola bisnisnya. Yang ketiga, sumber daya manusia atau kreativitas. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan berjalannya bisnis. Yang keempat, masalah yang dihadapi. Masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis. Yang kelima, permintaan pasar. Pengusaha dapat melihat besarnya permintaan pasar sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh pasar. Yang keenam, melakukan upgrade pada produk yang sudah ada. Produk yang sudah tercipta dan jelas telah diminati oleh banyak orang bisa menjadi peluang bisnis untuk menciptakan hal baru. Pembahasan yang keempat menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Mengapa pengusaha kecil gagal menyukseskan usahanya dan membuat itu bertahan lama? Kenyataannya, alasan utamanya bukan karena mereka tidak memiliki ribuan dolar atau uang berlimpah di bank untuk berinvestasi. Juga bukan karena mereka tidak memiliki koneksi yang hebat di berbagai penjuru wilayah, tapi itu karena mereka tidak menguji ide usaha mereka sebelum meluncurkannya. Menurut entrepreneur.com, semua ide usaha yang Anda miliki atau tiba-tiba tercetus di pikiran Anda harus diuji kelayakannya. Harus diyakinkan bahwa pasar memang sedang membutuhkan ide Anda dalam jangka panjang. Dan pembahasan yang terakhir, yang keenam, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Alasan menggunakan penyaringan ide. Ada beberapa alasan bisnis menggunakan penyaringan ide dalam strategi mengembangkan produk mereka, yaitu identifikasi ide-ide yang paling menjanjikan, fokuskan pada upaya dan investasi, dan validasi ide dengan audiens khusus. Untuk penutup, kesimpulannya, ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Mencari ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Sekian untuk pembahasan kali ini dan terima kasih.